Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas soal seleksi masuk SMA Negeri 2 Lintong Minuta tahun 2016 kode 161 mata pelajaran kimia. Oke, soal pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan kegiatan manusia yang mengakibatkan terjadinya perubahan materi. Manakah di antara perubahan berikut ini yang tergolong sebagai perubahan kimia? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana di sini saya sudah cantumkan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika itu adalah perubahan yang dia tidak menghasilkan zat baru, dan perubahan hanya terjadi pada bentuk atau fasa materi. Contoh sederhananya, misalkan kita menggunting kertas, kan kertas tersebut tetaplah kertas, cuma bentuknya sekarang sudah berubah, misalkan jadi lebih kecil-kecil, atau misalkan es di kutub mencair, dia jadi berubah fasa dari padatan menjadi cairan, tetapi untuk zatnya tetap sama, es kutub beku dan es kutub yang mencair itu sama-sama air, ya kan, sama-sama H2O. Dan contoh lainnya ini bisa dilihat di sini ada pemotongan, penggilingan, dan perubahan kimia itu adalah perubahan yang dia itu ada terjadi perubahan komposisi kimia. Dan yang kedua adalah dia menghasilkan satu atau lebih zat baru dengan sifat-sifat kimia yang berbeda dari zat asal. Contohnya itu adalah misalkan pembusukan, makanan yang membusuk. Kan kalau membusuk biasanya akan membentuk gas metana dan karbon dioksida, makanya sering kita cium makanan busuk itu ada baunya. Atau contoh yang sering ada di soal itu juga besi berkarat. Besi berkarat itu kan mengecoh ya teman-teman, karena kita lihat besi berkarat sih memang kan dia tetap besi, jadi sering dikira sebagai perubahan fisik. Besi itu ketika terkena air dan oksigen, dia akan membentuk Fe2O3H2O. Dan itulah yang kita kenal sebagai karat itu, yang kuning-kuning itu. Nah, dia itu membentuk zat baru. Nah, dia nanti reaksinya akan seperti ini. Nah, ini dia membentuk Fe2O3 tambah H2O. Ini kan dia menghasilkan zat baru, berarti pengkaratan atau korosi itu adalah termasuk perubahan kimia. Nah, sekarang kita analisa masing-masing pilihannya. Yang A, pembakaran kertas menjadi karbon dioksida dan uap air. Perhatikan di sini karbon dioksida dan uap air. Nah, dia akan membentuk zat baru yang berbeda dengan kertas asli ini. Jadi kan dia berbeda. Berarti ini adalah perubahan kimia. Yang B, pemotongan kayu untuk dipergunakan menjadi bahan bakar. Kayu dipotong kan jadi tetap jadi kayu, terlepas dia mau dipakai buat apa, dia tetap kayu, hanya bentuknya yang berbeda setelah dia dipotong. Berarti ini adalah perubahan fisika. Yang C, proses pembuatan batu akik sampai mengkilat untuk menjadi cincin. Ini juga merupakan perubahan fisika, karena batu akik sebenarnya kan hanya diasah dari batu yang sebelumnya kurang berbentuk jadi mengkilat. Tapi dia sebenarnya ya tetap batu, tidak ada perubahan komposisi kimia atau zat terbentuk juga tidak ada. Berarti ini adalah perubahan fisika. Kemudian yang D, penyulingan air murni. Penyulingan itu kan semacam diuapkan ya. Setelah itu dikondensasi lagi menjadi bentuk cair untuk mendapatkan zat yang lebih murni. Nah, ketika air disuling, apakah ada perubahan komposisi kimia atau apakah ada zat baru yang terbentuk? Tidak ada. Dia tetap merupakan air H2O. Jadi ini merupakan perubahan fisika karena air hanya berubah fase dari cair ke uap dan kembali lagi menjadi cair tanpa ada perubahan pada komposisi kimianya. Berarti ini adalah perubahan fisika. Yang E, semua pernyataan A, B, C, dan D benar, tentu salah. Dan di sini dia yang ditanyakan adalah yang tergolong sebagai perubahan kimia. Berarti jawabannya adalah A. Oke, next, nomor 87. Zat kimia terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Manakah di antara zat kimia berikut yang termasuk sebagai senyawa? Oke, jadi berdasarkan komposisi dan sifat kimianya, zat kimia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Di mana unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, termasuklah di situ misalkan karbon yang simbolnya C, atau hidrogen H2, atau misalkan
perak Ag atau oksigen O, dan kemudian senyawa merupakan zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda dan bergabung secara kimia dalam perbandingan tetap dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Nah, contohnya karbon dioksida atau CO2 dan natrium klorida atau NaCl. Sedangkan campuran merupakan kombinasi dari dua atau lebih zat yang bergabung tanpa reaksi kimia dan dapat dipisahkan dengan metode fisik. Nah, contohnya adalah campuran air dan garam atau campuran air dengan minyak goreng, misalkan gitu. Nah, sekarang coba kita analisa dari masing-masing pilihannya. Yang pertama adalah air raksa. Air raksa ini adalah nama umum untuk unsur merkuri yang simbolnya adalah Hg. Ini bukan senyawa, melainkan unsur. Ada embel-embel air itu bukan berarti dia raksa dicampur dengan air, tapi itu adalah nama umum mengacu pada fasanya yang cair. Jadi air raksa gitu bilangnya. Yang kedua adalah emas. Emas atau AU, yang simbolnya AU, ini juga unsur karena hanya satu kan, hanya AU, hanya emas. Dia murni, gak ada campuran lain. Kemudian C, besi. Besi itu simbolnya adalah Fe. Ini juga merupakan unsur karena hanya terdiri dari besi, tidak ada campuran lain. Yang kemudian adalah air. Air rumusnya apa? H2O. H2O berarti dia adalah senyawa yang terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang bergabung secara kimia dan dia membentuk suatu senyawa. Makanya ini adalah senyawa. Selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen itu simbolnya adalah N, tetapi di alam bebas dapat ditemukan dalam bentuk N2. Nah, kalau misalkan seperti ini, N2, apakah ini unsur atau senyawa? Ini adalah unsur. Kenapa dia unsur? Karena kan walaupun dia ada dua, tapi kan yang dua ini sama-sama N, bukan unsur lain. Jadi dia adalah unsur, bukan senyawa. Jadi yang ditanyakan adalah manakah zat kimia berikut yang termasuk sebagai senyawa? Maka jawabannya adalah D, air. Oke, selanjutnya nomor 88. Kegiatan manusia sangat berperan dalam terjadinya perubahan materi di alam semesta, berupa perubahan kimia dan perubahan fisika. Di antara pernyataan berikut ini yang dikategorikan sebagai perubahan fisika adalah, nah ini masih seputar perubahan kimia dan fisika, sama seperti yang tadi, di mana tadi sudah dijelaskan mengenai perbedaan perubahan kimia dan fisika. Berarti untuk soal ini langsung saja kita analisa perpilihan jawabannya. Nah, yang pertama, membakar sampah-sampah menjadi debu. Nah, membakar sesuatu, membakar misalkan sampah ini, termasuk perubahan kimia, karena dalam hal ini sampah terbakar berarti dia bereaksi dengan O2, jadi dia menghasilkan produk-produk berupa gas karbon dioksida, kemudian karbon. Karbon ini adalah debu-debu yang dihasilkan dari penghasilan sampah-sampah, pembakaran sampah-sampah. Kemudian dia juga menghasilkan uap air. Nah, ini kan dia menghasilkan zat baru. Nah, berarti dia adalah perubahan kimia. Selanjutnya adalah memeram pisang sehingga menjadi matang. Pematangan buah itu merupakan perubahan kimia karena pematangan buah melibatkan perubahan enzimatik yang mengubah komposisi kimia buah, seperti misalkan penguraian pati menjadi gula. Di mana perubahan pati menjadi gula inilah yang mengakibatkan kalau buah yang matang itu kan dia lebih manis daripada yang belum matang. Nah, di mana di sini dia menghasilkan zat yang baru, berarti ini adalah perubahan kimia. Selanjutnya, membuat air menjadi es di dalam kulkas ini adalah perubahan fisika karena si air ini dia hanya berubah fase dari cair air biasa menjadi padat, yaitu berupa es. Dia tidak mengubah komposisinya, jadi dia tetap H2O. Berarti ini adalah perubahan fisika. Kemudian yang D, melakukan fermentasi untuk menjadikan ubi kayu menjadi tapai. Fermentasi itu dia melibatkan mikroorganisme yang mengubah karbohidrat dalam ubi kayu menjadi alkohol dan juga CO2. Jadi nanti reaksinya seperti ini. Nah, jadi untuk reaksi fermentasi ubi kayu menjadi tapai, nanti dia yang pertama ini adalah karbohidrat dari si ubi kayu. Nanti dia difermentasi oleh
Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan alkohol berupa etanol plus karbon dioksida plus ATP. Nah, di sini kan dia menghasilkan zat-zat baru berupa alkohol, CO2, dan adenosin trifosfat. Berarti ini adalah perubahan kimia. Yang E, semua pernyataan benar, itu tentunya salah. Yang di sini adalah kita ditanyakan perubahan fisika, berarti jawabannya adalah C. Membuat air menjadi es di dalam kulkas. Nomor 89. Materi dapat ditemukan dalam bentuk unsur, senyawa, atau campuran. Apabila saudara sedang berada di laboratorium dan dihadapkan dengan beberapa materi kimia, pilihlah di antara materi berikut ini yang termasuk sebagai unsur. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Tadi sudah dijelaskan, berarti sekarang kita langsung aja ke pilihannya. Ini mudah sekali sebenarnya, lihat aja yang atomnya cuma ada satu jenis. Dan di antara kelima pilihan ini, mana yang atomnya hanya satu jenis? Yap, yang satu jenis adalah yang A, serbuk nikel. Jadi dia hanya terdiri dari atom Ni. Nah, ini yang misalkan yang Aquades, dia ada atom H, ada atom O, dia terdiri dari lebih dari satu atom, berarti dia adalah senyawa, bukan unsur. Begitu juga dengan asam sulfat, terdiri dari 2 atom H, ada 1 atom S, dan juga 4 atom O, berarti dia juga senyawa. Glukosa juga demikian, terdiri dari atom C, H, dan O, berarti dia juga senyawa. Dan juga garam dapur terdiri dari atom Na dan Cl, berarti juga senyawa. Nah, jawabannya adalah A, serbuk nikel atau Ni. Oke, nomor 90. Berikut ini diberikan daftar beberapa asam dan basa yang sering ditemukan di laboratorium kimia dan dipergunakan dalam beberapa percobaan. Tentukan senyawa kimia di mana di antara senyawa berikut yang memiliki berat molekul yang paling tinggi. Nah, untuk menentukan senyawa dengan berat molekul atau MR yang paling tinggi, kita harus tahu dulu nih rumus molekul dari masing-masing senyawa ini. Yang pertama, asam klorida. Asam klorida itu rumusnya HCl. Kemudian asam asetat itu rumusnya CH3COOH. Amonia itu rumusnya NH3. Natrium hidroksida rumusnya NaOH. Kemudian natrium cyanida itu rumusnya NaCN. Oke. Untuk menghitung berat molekul suatu senyawa, kita sebenarnya hanya perlu mengalihkan massa atom relatif atau AR dengan jumlah atom tersebut dalam senyawa. Setelah itu kita menjumlahkan semua hasil perkalian tersebut untuk mendapatkan berat molekul total senyawa atau MR dari senyawa tersebut. Nah, di sini sudah saya tuliskan perhitungannya ya biar cepat. Misalkan kita lihat di sini yang pertama adalah asam klorida atau HCl. Ada atom H dan juga atom Cl. Atom H-nya ada 1, berarti ARH dikali 1 ditambah ARCl, Cl-nya ada 1 juga, 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 3,5 kali 3,5 dikali 1, hasilnya adalah 36,5. Begitu juga dengan asam asetat. Asam asetat rumusnya adalah CH3COH. MR-nya berarti AR dari C, di sini C-nya ada 2, ini C1, ini adalah C yang kedua. Berarti ARC dikali 2 plus AR, ada di sini atom H ada 3, ditambah 1 lagi di sini berarti ada 4, ARH dikali 4 plus ARO. O itu ada 2 di sini, berarti dikali 2. ARC tadi adalah 12, kemudian ARH itu 1, berarti dikali 4, ARO itu adalah 16, 16 dikali 2. 12 dikali 2, 24, 1 kali 4, 4, 16 kali 2, 32. Ini dijumlahkan semua, hasilnya 60. Begitu juga dengan amonia atau NH3, natrium hidroksida NaOH, dan natrium cyanida. Untuk perhitungannya sama seperti yang tadi, bisa dilihat saja di sini perhitungannya dan bisa disimak masing-masing. Dan di sini yang ditanyakan adalah yang memiliki berat molekul yang paling tinggi atau MR yang paling tinggi, di mana di sini ada 36,5, 60, 17, 40, dan 49, di mana di sini kita bisa peroleh bahwa yang MR-nya paling tinggi itu adalah yang MR dari asam asetat. Berarti jawabannya adalah B, asam asetat. Nomor 91. Di dalam sistem periode unsur sudah dibuatkan daftar beberapa unsur kimia dalam bentuk simbol unsur. Simbol yang benar untuk unsur belerang adalah, oke, kita jawab satu-satu. Sn, ini adalah simbol untuk timah.
Kemudian Be ini adalah simbol untuk berilium. Kemudian B adalah simbol untuk boron. Kemudian Bi adalah simbol untuk bismut. Yang selanjutnya adalah S, ini adalah simbol untuk belerang. Nah, kenapa simbolnya adalah S? Karena nama lain dari belerang adalah sulfur. Oke, berarti jawabannya adalah E, S. Untuk jenis soal yang seperti tadi itu memang seringkali pilihannya itu dibuat mengecoh. Jadi dipilihkan unsur-unsur yang nama awalnya tidak sama dengan simbolnya karena simbol-simbol unsur memang berasal dari nama Latin. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini memang alangkah baiknya kalau misalkan kita sudah hafal simbol-simbol dari masing-masing unsur. Tetapi unsur kan ada banyak, jadi kalau memang dianggap kurang efisien seperti itu, di sini saya sudah buatkan tabel-tabel unsur yang sering masuk dalam soal begini karena namanya memang seperti berbeda dari simbolnya. Yang pertama adalah helium. Helium itu simbolnya He, bukan H. Karena H itu adalah simbol dari hidrogen. Kemudian karbon. Karbon itu adalah simbolnya C, bukan K. Karena K itu adalah simbol dari kalium. Kemudian belerang itu simbolnya adalah S, bukan B, karena B adalah simbol dari boron, atau Be, karena Be itu adalah simbol dari berilium. Selanjutnya adalah kalsium. Kalsium itu simbolnya adalah Ca, bukan K, karena K itu adalah kalium. Selanjutnya adalah besi. Besi itu simbolnya adalah Fe untuk ferrum. Besi itu bukan B atau Be, seperti yang tadi. B itu adalah boron, Be itu berilium. Kemudian boron itu B, bukan Br, karena Br itu adalah bromin. Kemudian perak. Perak itu adalah Ag simbolnya, bukan P, karena P itu adalah fosfor. Kemudian timah itu simbolnya adalah Sn, bukan Ti, karena Ti itu adalah titanium. Selanjutnya adalah emas. Emas itu simbolnya Au untuk aurum, bukan Es, karena Es adalah simbol untuk unsur einsteinium. Seperti itu ya. Nomor 92. Berikut ini diberikan beberapa unsur kimia yang dilengkapi dengan nomor atom dan nomor masanya. Maka di antara unsur kimia berikut yang memiliki jumlah elektron paling besar. Oke, misalkan di sini kita ambil unsur Sr, strontium. Nah, yang di atas sini adalah nomor massa. Dan yang di bawah ini dia adalah nomor atom, di mana nomor atom ini sama dengan jumlah elektron. Jadi ketika ditanya yang memiliki jumlah elektron paling besar, lihat saja yang nomor atomnya yang paling besar. Nomor atom paling besar adalah strontium. Jadi jawabannya adalah A. Dan informasi tambahan, penulisan nomor atom itu juga bisa seperti ini sebenarnya. Jadi ini adalah nomor atom. Ini adalah nomor massa. Malah yang seperti ini sebenarnya lebih umum. Ini sebenarnya cuma beda posisi nomor massanya aja. Jadi yang perlu diingat adalah nomor massa itu di atas dan nomor atom itu atau jumlah elektron itu di bawah. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, lihat aja penulisannya. Lihat yang bagian bawahnya atau angka di bagian bawah ini lebih besar. Nah ini kan kita langsung tahu bahwa angka di bawah yang di strontium ini lebih besar, maka jawabannya adalah strontium. Oke, next nomor 93. Di antara unsur kimia berikut ini telah diberikan daftar beberapa unsur kimia penting. Tentukan unsur mana di antara unsur berikut yang memiliki jumlah proton paling banyak. Nah, di sini saya tetap cantumkan yang strontium tadi, di mana sebelumnya kita sudah tahu bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Di mana jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Jadi sama, kita tinggal lihat saja nomor atom atau bagian yang bawahnya ini, mana yang paling besar karena yang ditanya adalah jumlah proton paling banyak, berarti jawabannya adalah Cu atau tembaga dengan nomor atom 29. Berarti jumlah protonnya adalah 29. Nah, nanti siapa tahu yang ditanyakan adalah jumlah neutron. Jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom.
Jadi misalkan untuk unsur strontium, jika kita diminta untuk menghitung neutron, maka kita kurangkan nomor massanya sama dengan 87 dikurang nomor atomnya 38. 87 kurang 38 hasilnya adalah 49. Seperti itu ya. Nomor 94. Siswa melakukan percobaan di laboratorium untuk mengetahui sifat asam dan sifat basa suatu larutan dengan menggunakan kertas lakmus. Menurut pendapat saudara, larutan manakah di antara larutan berikut yang dapat mengubah warna lakmus merah menjadi warna biru? Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa lakmus merah yang berubah menjadi berwarna biru, itu artinya dia basa. Atau pH-nya lebih dari 7. Kemudian sebaliknya, untuk lakmus biru yang berubah menjadi merah, itu artinya dia bersifat asam. Atau itu berarti pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau misalkan lakmusnya itu warnanya tetap, misalkan lakmus merah tetap merah, atau lakmus biru menjadi biru, itu artinya dia netral. Kita fokusnya ke sini aja. Ini diingat baik-baik ya, saya pribadi sih mengingatnya dengan rumus MBB. MBB itu artinya merah, biru, basa. Berarti lakmus merah yang berubah menjadi biru itu artinya dia basa. Berarti sebaliknya kalau biru menjadi merah itu dia asam. Yang ini tadi kan dia lakmus merah menjadi biru. Berarti kita tahu bahwa larutan ini adalah larutan yang bersifat basa. Nah, sekarang kita cari di antara pilihan-pilihan ini larutan mana yang sifatnya basa. Yang pertama, A, larutan asam asetat. Di sini kan sudah ada jelas dituliskan namanya bahwa dia adalah asam asetat. Salah satu kunci mengidentifikasi bahwa suatu larutan itu asam, itu adalah inilah ada nama asam. Berarti ini adalah asam. Untuk larutan B, NaOH. NaOH itu natrium hidroksida, ini adalah basa. Kemudian next, air garam NaCl. NaCl itu sifatnya netral. Kemudian yang D, larutan glukosa. Glukosa juga itu pH-nya netral. Kemudian yang E, air jeruk manis panas. Air jeruk itu adalah kandungannya asam sitrat. Dia adalah asam. Berarti yang basa atau yang mengubah lakmus merah menjadi biru itu adalah larutan B, larutan natrium hidroksida atau NaOH. Oke, di sini saya mau jelasin sedikit cara membedakan antara asam dan basa dari nama senyawa atau rumus kimianya. Yang pertama adalah nama yang mengandung kata asam, berarti senyawa tersebut adalah asam. Misalkan asam klorida atau HCl atau asam sulfat yang simbolnya H2SO4. Dan yang kedua adalah hidrogen di awal rumus kimia, berarti senyawa tersebut adalah asam. Dan di mana ion H+ inilah yang membuat pH menjadi rendah atau asam. Jadi misalkan HCl, H3, H2SO4 itu semua adalah asam. Yang ketiga adalah rumus kimia yang mengandung ion hidroksida atau ada OH-nya, berarti senyawa tersebut adalah basa. Misalkan natrium hidroksida atau NaOH atau kalium hidroksida. Nah, terkait OH mungkin teman-teman bingung ya, kalau OH itu adalah tanda bahwa senyawa tersebut asam. Kenapa tadi senyawa CH3COOH adalah asam? Nah, itu karena sebenarnya kalau kita breakdown CH3COOH ini, dia nanti akan seperti ini. Nah, dia ada H+-nya, jadi yang anionnya adalah CH3COO, dan ini adalah H+. Jadi dia bukan CH3CO- plus OH-, bukan seperti itu. Karena memang kalau kita gambarkan, dia nanti akan seperti ini. Ini CH3, kemudian terhubung dengan C, O, kemudian H. CH3COOH. Jadi H-nya itu terpisah sebagai H, bukan sebagai OH. Misalkan dalam NaOH, NaOH kan seperti ini. Dia terikat dengan O-nya. NaOH atau KOH. Jadi seperti itu cara membedakannya ya. Nah, yang keempat adalah nama garam dan neutralitas. Jadi garam itu sebenarnya umumnya bersifat netral, seperti garam dapur yang paling umum yaitu NaCl.
Tetapi sebenarnya garam itu bisa bersifat basa juga, tapi bisa juga bersifat asam. Tetapi basa dan asamnya itu bukan sangat basa atau sangat asam, tetapi dia hanya cenderung bersifat basa atau cenderung bersifat asam. Nah, garam yang bersifat cenderung basa itu adalah yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, seperti misalkan natrium asetat, CH3COONa. Sedangkan yang garam cenderung bersifat asam ini adalah yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, seperti misalkan amonium klorida atau NH4Cl. Yang kelima adalah gula atau glukosa itu memiliki pH yang netral. Nomor 95. Untuk menentukan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit di laboratorium dapat dilakukan melalui percobaan daya hantar listrik menggunakan peralatan yang dilengkapi elektroda sehingga diperoleh cahaya yang sangat terang untuk elektrolit kuat, cahaya yang redup untuk elektrolit lemah, dan tidak memberikan cahaya pada non-elektrolit. Menurut pendapat saudara, di mana larutan-larutan berikut ini yang memiliki daya hantar listrik paling kuat? Nah, untuk menentukan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik, kita perlu memahami bahwa elektrolit kuat adalah zat yang dapat menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam air karena menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Dan elektrolit kuat menghasilkan banyak ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang kuat, sementara elektrolit lemah menghasilkan lebih sedikit ion sehingga daya hantar listriknya lebih lemah. Dan non-elektrolit tidak menghasilkan ion sama sekali sehingga dia tidak menghantarkan listrik. Sekarang kita coba analisa satu persatu per pilihannya. Yang pertama adalah larutan garam dapur. Larutan garam dapur itu adalah NaCl, natrium klorida, dan NaCl ini adalah larutan atau senyawa yang dapat terdisosiasi dengan sempurna. Terdisosiasi itu artinya terpecah menjadi ion-ion yang lebih kecil. Jadi nanti dia akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. NaCl itu adalah elektrolit kuat sehingga dia dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Nah, yang B adalah larutan alkohol. Alkohol ini adalah contoh larutan non-elektrolit. Karena dalam air, alkohol itu tidak terdisosiasi menjadi ion, sehingga dia tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga adalah larutan spiritus. Larutan spiritus juga tidak terdisosiasi menjadi ion dalam air, sehingga dia juga tidak menghantarkan listrik. Jadi, larutan spiritus ini adalah non-elektrolit. Kemudian yang D, larutan air gula. Larutan air gula adalah non-elektrolit. Jadi ketika dilarutkan dalam air, gula itu tidak terdisosiasi menjadi ion, sehingga tidak mengantarkan listrik karena memang ikatannya itu ikatan kovalen. Berarti dia non-elektrolit. Kemudian yang E, larutan asam cuka. Larutan asam cuka atau asam asetat yang rumusnya adalah CH3COH. Ini dia adalah elektrolit, tetapi dia itu adalah elektrolit yang lemah. Karena dia sebenarnya bisa terdisosiasi. Jadi disosiasinya itu nanti menjadi CH3COO- dan H+. Nah, tapi karena dia itu adalah asam lemah, jadi ini adalah elektrolit yang lemah. Jadi daya hantar listriknya itu ada, tetapi sedikit. Jadi nanti kalau dinyalakan lampu dengan menggunakan alat asam cuka ini, nanti lampunya redup. Sedangkan kalau yang non-elektrolit, dia nanti tidak akan ada cahayanya lampunya, dan untuk elektrolit kuat, nanti cahayanya akan sangat terang. Nah, ditanyakan di sini yang memiliki daya hantar paling kuat. Berarti jawabannya adalah larutan garam dapur atau NaCl. Oke, di sini saya berikan tabel larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Tentunya bukan hanya ini, tetapi ini hanya sebagai contoh saja. Kebetulan menurut saya ini yang lumayan sering ditemui di kehidupan sehari-hari dan juga cukup sering muncul di soal serupa. Jadi, ini boleh dicatat. Nah, overall, elektrolit kuat itu adalah senyawa yang terdisosiasi sepenuhnya dalam larutan, sehingga menghasilkan ion-ion dalam jumlah yang banyak, jadi dia bisa mengantarkan listrik dengan sangat baik. Ini terdiri dari senyawa-senyawa asam kuat seperti HCl, H2SO4, dan juga basa kuat seperti NaOH, dan juga garam yang terdisosiasi sepenuhnya, misalkan
di sini ada NaCl. Sedangkan elektrolit lemah adalah senyawa yang hanya terdisosiasi sebagian dalam larutan, menghasilkan ion-ion dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi dia tetap bisa mengantarkan listrik, tetapi lebih sedikit yang bisa diantarkan. Nah, elektrolit lemah ini termasuk di dalamnya asam lemah, seperti misalkan asam asetat atau asam cuka, basa lemah seperti misalkan di sini ada NH3 dan juga garam yang terdisosiasi sebagian seperti NH4OH. Kemudian kategori terakhir adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah senyawa yang tidak terdisosiasi menjadi ion dalam larutan, sehingga dia tidak mengantarkan listrik karena ikatannya itu kuat gitu. Jadi dia tetap akan jadi senyawa tersebut. Misalkan glukosa dilarutkan dalam air, dia tidak akan terdisosiasi menjadi ion, dia tetap akan jadi glukosa karena ikatannya itu kuat. Nah, untuk kategori non-elektrolit ini termasuklah di dalamnya gula dan turunannya, urea, air, gliserol, serta alkohol dan turunannya. Dan inilah tadi mengapa spiritus di soal yang sebelumnya. Nah, di sini inilah kenapa spiritus kita tandai sebagai non-elektrolit. Karena spiritus itu sebenarnya merupakan campuran dari etanol dengan sedikit metanol. Jadi, basically dia adalah alkohol. Nah, alkohol berarti dia adalah non-elektrolit. Jadi begitu untuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nomor 96. Sifat asam dan sifat basa suatu larutan dapat dilihat melalui pengukuran menggunakan pH meter. Seorang guru memberikan beberapa larutan untuk diuji oleh siswa dan diberitahukan agar siswa melakukannya secara berhati-hati karena di antara larutan tersebut ada larutan asam klorida yang berbahaya bagi kulit bila disentuh karena memiliki konsentrasi 0,0001 molaritas. Setelah siswa melakukan percobaan terhadap beberapa larutan yang diberikan tersebut, diperoleh besaran pH seperti tercantum pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengamatan pH pada tabel di atas, manakah di antara kode larutan yang diuji tersebut sebagai asam klorida yang dimaksud? Oke, jadi katanya ada larutan HCl dengan konsentrasi 0,001 molaritas. Atau ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 M. Oke, untuk menghitung pH dari larutan HCl tersebut, kita bisa hitung dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi, ini kita udah peroleh konsentrasinya, 1 kali 10 pangkat min 4 molaritas, sorry. Jadi, pH-nya berarti kita bisa peroleh min log 1 kali 10 pangkat min 4. Maka pH-nya adalah 4. Yang pH-nya 4 adalah larutan A, berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 97, beberapa senyawa kimia akan mengalami ionisasi bila dilarutkan di dalam air. Manakah di antara senyawa kimia berikut yang akan mengalami ionisasi sempurna menjadi ion positif dan negatif bila dilarutkan dalam air? Jadi kita lihat dulu pilihannya ada alkohol, urea, gula, glukosa, dan garam dapur. Nah, coba kita lihat tabel yang tadi. Dari tabel yang tadi, kita bisa lihat bahwa alkohol, urea, glukosa, gula itu non-elektrolit. Berarti kita bisa coret pilihan A, B, C, dan D. Nah, sisa garam dapur. Apakah garam dapur ini bisa terionisasi sempurna menjadi ion positif dan negatif? Bisa. Jadi nanti dia akan terionisasinya menjadi Na+ dan Cl-. Berarti jawabannya adalah E. Oke, nomor 98. Nama yang tepat untuk senyawa kimia dengan rumus molekul HNO3 adalah, oke, jadi untuk menjawab ini kita perlu mengetahui perbedaan antara nitrida, nitrit, dan juga nitrat. Oke, jadi untuk nitrida itu, nitrida adalah bentuknya itu N3, sedangkan untuk nitrit bentuknya adalah NO2. Kemudian untuk nitrat itu adalah NO3. Jadi ini adalah NO3, berarti dia adalah nitrat. Nah, artinya kita bisa memilih antara pilihan
A dengan E. Kita lihat di yang A, asam nitrat, berarti itu adalah HNO3. Itu jawabannya adalah A. Nah, coba kita lihat yang hidrogen trinitrat. Kalau trinitrat berarti itu adalah hidrogen, berarti nitratnya itu ada 3. NO3 3 kali. Nah, ini kan tidak sama rumus molekulnya dengan ini. Berarti ini adalah salah. Selain itu, ini juga secara valensi tidak memungkinkan. Jadi tidak ada sebenarnya senyawa yang namanya hidrogen trinitrat. Jadi jawabannya adalah asam nitrat. Oke, next, nomor 99. Proses perkaratan besi yang terjadi di alam secara berkesinambungan untuk mengubah besi menjadi oksida besi berdasarkan persamaan reaksi berikut. Agar terjadi persamaan reaksi yang seimbang, maka koefisien reaksi untuk A, B, dan C yang benar secara berturut-turut adalah. Oke, jadi yang di sini yang ditanyakan adalah koefisien reaksi, di mana di sini sudah saya tuliskan bahwa koefisien reaksi itu adalah yang berada di sebelah kiri. Jadi koefisien reaksi pada reaksi ini adalah A, B, dan C. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya itu adalah indeks, misalkan angka 2 pada O2 dan juga angka 2 dan 3 pada Fe2O3. Nah, untuk misalkan yang tidak ditulis di sini itu karena indeksnya adalah 1. Jadi ini sebenarnya tidak perlu ditulis. Nah, untuk menghitung jumlah masing-masing atom pada masing-masing komponen, itu bisa kita kalikan koefisien reaksi dengan indeks. Misalkan pada 2H2O. Berarti jumlah atom H-nya sama dengan koefisien kali indeksnya 2 kali 2 berarti 4. Sedangkan untuk atom O-nya berarti ada 2 kali 1. Ini kan 1 karena tidak ditulis. 2 kali 1 berarti ada 2. Nah, untuk menentukan koefisien reaksi, kita perlu menentukan jumlah masing-masing atom pada masing-masing sisi. Misalkan di sini atom Fe. Berarti atom Fe jumlahnya adalah A. Nah, di mana untuk sisi kanan, jumlah Fe-nya sama dengan koefisien kali indeks berarti 2C. Nah, di bagian kiri juga kita punya O2. Atom O berarti jumlah O-nya sama dengan B kali 2 berarti 2B. Nah, untuk bagian kanan, jumlah O-nya sama dengan C kali 3 berarti 3C. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita perlu membuat persamaan dari ini. Jadi, berarti A sama dengan 2C dan 2B sama dengan 3C. Kemudian kita buat angka pemisalan, di mana angka pemisalan kita gunakan untuk koefisien yang merupakan komponen paling kompleks. Jadi di antara ini semua kan yang paling kompleks Fe2O3. Ini kan lebih kompleks dari Fe dan juga O2 kan. Jadi ini kan koefisiennya C. Berarti kita misalkan C itu sama dengan 1. Nah, kalau C sama dengan 1, berarti kan tadi A sama dengan 2C. Berarti A sama dengan 2 kali 1, berarti A sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2, berarti B, itu kan tadi ada persamaan 2B sama dengan 3C. 2B sama dengan 3 kali 1, berarti 3. B sama dengan 3 per 2. Nah, koefisien reaksi itu tidak bisa kalau dia berupa pecahan. Nah, untuk membuat ini menjadi bilangan bulat, berarti kan kita harus hilangkan yang pernya ini. Ya, kita kali aja 2. Nah, kalau ini kita kali 2, berarti semuanya kita kali 2. Nah, kalau ini kita kali 2, berarti hasilnya ada 3. Ini dikali 2, hasilnya 4. Dan ini kali 2, hasilnya sama dengan 2. Berarti A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. 4, 3, 2. Berarti jawabannya adalah E. Oke, nomor 100. Kalsium karbida atau karbid, CaC2 dipergunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan gas asetilena, C2H2 dengan cara menambahkan air ke dalam tabung karbid, dan selanjutnya gas yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh tukang las sebagai bahan bakar dalam mengelas. Reaksi yang tepat untuk pembentukan gas asetilena tersebut adalah. Jadi dari pilihan-pilihan ini kan kita sudah bisa lihat sebenarnya bahwa reaksi dasarnya adalah CaC2
plus H2O menghasilkan CaOH plus C2H2. Nah, nextnya kita hanya perlu menyetarakan reaksinya dengan menemukan koefisien dan indeks yang tepat. Nah, pertama kita tentukan dulu jumlah masing-masing unsur di sisi kiri dan di sisi kanan dari reaksi ini. Oke, di sini kita bisa lihat Ca-nya ada 1, C ada 2, untuk H-nya ada 2, kemudian O-nya ada 1. Untuk di sisi kanan Ca ada 1, kemudian untuk C-nya ada 2, untuk H-nya ada 3, kemudian untuk O-nya ada 1. Nah, di sini kan yang berbeda hanya yang H. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Ini kan koefisiennya sudah 1 nih. Sudah 1 dan ini masih belum setara. Nah, coba kita jadikan misalkan koefisiennya ini 2. Misalkan ini 2. Kalau ini koefisiennya 2, berarti sekarang hanya tidak lagi 2, melainkan 2 kali 2 berarti 4. Dan O-nya sekarang jadi 2. Oke, nah kalau untuk kondisi seperti ini, gimana cara kita untuk menyetarakan reaksi tersebut ke sebelah kanan juga? Nah, kita cari yang ada H dan juga O-nya, berarti di sini. Kita mau menjadikan si O-nya 2 dan H-nya itu 4. Berarti ini caranya kita tinggal seperti ini saja sebenarnya. Jadi kan sekarang hanya ada 2 tambah 2, hanya sekarang jadi 4. Dan O-nya ada 2 tambah, cuma 2. O-nya ada 2. Nah, sekarang kan ini sudah setara reaksinya. 1, 2, hanya ada 4, dan O-nya ada 2. Berarti jawabannya adalah CaC2 tambah 2H2O, CaOH2 kali C2H2. Berarti jawabannya adalah B. Sebenarnya untuk soal yang seperti ini, kalau dia adalah tipe soal pilihan berganda, diberikan ada pilihan-pilihan, sebenarnya kita bisa langsung identifikasi dari pilihan-pilihannya. Misalkan yang A, Ca-nya ada 1, di kiri, di kanan ada 1 juga, di kiri C ada 2, di kanan juga 2, oke. Di kiri H-nya ada 2, di sini H-nya ada 3, berarti ini salah. Yang B, di kiri Ca1, di kanan Ca1, oke. Di kiri C-nya ada 2, di kanan juga C-nya ada 2, oke. Di kiri hanya ada 2 kali 2, 4. Di kanan 2 tambah 2 ada 4 juga, oke. Dan O-nya ada 2 tambah O kali 2, 2, oke. Berarti ini setara. Berarti jawabannya adalah B kan. Nah, coba kita lihat yang C. Ca di kiri ada 1, di kanan ada 2, tidak setara, berarti ini bukan. Nah, untuk D, di kiri Ca-nya ada 2, di kanan C-nya ada 2, oke. Nah, di kiri C-nya ada 2 kali 2, 4. Nah, di kanan C-nya ada hanya 2, tidak setara. Nah, yang E, Ca-nya ada 2, di kiri, di kanan, dia Ca-nya hanya ada 1. Ya, salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, demikian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau ditanyakan di email yang tertera di deskripsi. Demikian juga kalau misalkan ada request video, bisa langsung komen atau kirim ke email. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.